Oke, hari sudah malam dan perasaanmu mengatakan ada orang yang mengikutimu. Hal pertama yang mungkin harus kamu lakukan adalah berjalan sedikit lebih cepat. Trik ini bisa membantumu menghindar dari orang mencurigakan yang membuntutimu atau memastikan kalau ketakutanmu itu benar. Sekarang, sudah pasti ada yang membuntutimu. Jantungmu berdebar kencang dan memompa darahmu dengan cepat sekali. Cobalah berbelok. 3 atau 4 kali berbelok ke kanan cukup untuk membawamu kembali ke posisi semula. Trik ini akan membantumu dengan 2 hal. Pertama, kamu akan punya kesempatan menghilang, apalagi kalau kamu mengenal lingkungannya dengan baik. Kedua, kamu sekali lagi memastikan kalau orang ini menguntitmu. Tapi jangan asal membelok. Begitu kamu membelok, mulailah berlari agar si penguntit kehilangan jejakmu. Jangan lakukan ini jika kamu tidak mengenal daerah itu karena posisimu tidak menguntungkan. Kemungkinan kamu akan tersesat atau lebih buruk lagi, terjebak di jalan buntu. Kamu mungkin beruntung dan bertemu seseorang yang kamu kenal di jalan. Mungkin tetanggamu yang tubuhnya kekar dan punya anjing Rottweiler yang bikin nyalimu sedikit ciut. Jika ada beberapa pejalan kaki, meski kamu tidak pernah bertemu mereka, sapa saja dengan suara yang kencang, "Hei, apa kabar?" Dan berpura-pura saja kalau kalian berteman. Beritahu mereka ada seseorang yang mengikutimu dan minta mereka untuk menemanimu ke tempat yang lebih ramai sampai kamu menemukan cara untuk pulang ke rumah. Tapi jangan pulang ke rumah jika ada yang membuntutimu meski ada beberapa orang yang menawarkan bantuan. Ini memang terdengar menakutkan, tapi penguntitmu itu bisa saja mengingat tempat tinggalmu dan mungkin akan kembali lagi. Tapi mari kita anggap kamu tidak beruntung. Jalanan sepi, yang ada hanya dirimu dan si penguntit itu. Pastikan pakaianmu tidak menyusahkanmu. Kalau kamu memakai hoodie, selipkan tudungnya ke belakang leher untuk menyembunyikannya. Kalau rambutmu dikuncir atau dikonde, lepaskan kuncirannya saat kamu berjalan. Penguntitmu akan lebih sulit untuk menjambak ikatan rambut atau menarik bajumu kalau tidak ada yang bisa dipegang. Pakaian dan sepatu bisa sangat membantumu melarikan diri kalau kamu tertangkap oleh orang asing. Kamu bisa mencoba untuk menyelinap keluar dari jaketmu. Semoga jaketmu punya resleting depan ya. Sepatu bertumit tinggi sepertinya didesain untuk perlindungan diri, yang pasti bukan untuk berjalan. Salah satu teknik paling efektif untuk menyelamatkan diri saat diserang adalah menginjak kaki. Injak sekuat tenaga kaki penguntitmu, mungkin terdengar kasar, tapi itu akan menarik perhatian mereka ke hal yang lebih darurat. Kamu juga bisa melakukan itu dengan sepatu rata, tapi tentu kurang efektif. Kamu harus bisa melepaskan diri dari orang asing itu. Kalau kamu belum terlalu jauh dari jalanan ramai yang baru kamu tinggalkan, kamu bisa berpura-pura kelupaan sesuatu. Tepuk-tepuk kantongmu, bersikap seolah ada sesuatu yang tertinggal. Lantas katakan keras-keras, "Aduh, dompetku di mana ya?" Jangan mencari ponselmu, orang itu malah akan berpikir kalau kamu tak pegang ponsel. Ini malah membuatmu mudah ditangkap. Selain itu, jangan pernah katakan kalau kamu kehilangan kunci. Ini akan berguna nanti. Sekarang, mulailah berjalan lebih cepat ke arah yang berlawanan. Kemungkinan, penguntitmu tidak akan mau mengejar seseorang yang berlari ke arah jalanan yang ramai. Bonus, mereka mungkin mengincar dompetmu, bukan dirimu. Kemungkinan besar, mereka tidak akan membuntuti seseorang yang tidak punya uang. Jangan keluarkan ponselmu dan mulai browsing atau mengirim pesan. Cahaya dari layar akan membuat matamu kesulitan untuk beradaptasi dalam gelap dan melihat-lihat ponsel akan memperlambat jalanmu. Selain itu, bisa jadi si penguntit ingin merampas ponselmu. Jadi, jangan biarkan dia tahu di mana kamu menyimpan ponselmu. Bagus jika kamu berada di daerah yang kamu hafal. Jika tidak, cobalah untuk mengingat detail sebanyak mungkin. Selagi berjalan, cari tahu nama jalan, lihat nomor-nomor rumah dan toko atau gedung apa yang ada di sekitarmu. Kalau kamu membawa buku dan kantong belanjaan berat, jangan ragu menjatuhkannya begitu kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Membawa-bawa barang berat hanya akan memperlambatmu. Jangan diam, usahakan untuk membuat keributan selagi kamu kabur dan katakan, "Kebakaran!" Alih-alih, "Tolong!" Orang-orang akan bergegas membantu seseorang yang berteriak kebakaran demi mencegah rumah mereka dilalap api. Oke, satu skenario lagi. Saat itu pukul 10 malam, kamu baru keluar dari gym dan menunggu bus datang. Ingatlah beberapa peraturan sederhana. Pertama, cobalah berdiri di dekat orang lain yang juga sedang menunggu. Jika ternyata tidak ada orang, berdirilah di dalam gedung yang berpenghuni di area yang terang
setidaknya ada orang di dalam sampai transportasimu tiba. Saat akhirnya bus datang, waspadalah terhadap orang-orang di sekitarmu. Jika ada seseorang yang tampak mencurigakan bagimu atau bertingkah aneh, pastikan untuk memberitahu supir bus. Jika sudah larut malam, bus biasanya kosong. Jangan pilih kursi di sudut terjauh dalam bus, pilih kursi yang paling dekat dengan sopir. Kalau kamu turun dari bus dan merasa ada penumpang lain turun di halte yang sama, lantas mengikutimu, pergilah ke tempat terdekat untuk meminta bantuan. Mungkin ada beberapa bangunan yang berpenghuni. Skenario lain yang mungkin terjadi adalah seseorang menguntitmu di tempat umum. Jika itu terjadi, cobalah pergi ke supermarket atau kedai kopi dan berbaurlah di tengah keramaian. Kalau warna jaketmu berbeda dengan warna kaosmu, lepaskan jaketmu. Langkah ini akan membuat si penguntit kesulitan mengenalmu. Jika kamu masuk ke restoran atau kedai kopi dan penguntitmu juga ngotot, dia juga akan masuk dan menunggumu. Satu hal yang harus dilakukan adalah langsung ke toilet dan tetap di sana selama 5-10 menit. Dia mungkin akan bosan menunggu, lalu pergi. Tapi kalau kamu keluar dari toilet dan penguntitmu masih di sana, segera antre, pesan minuman, lalu beritahu salah satu staf dengan santai kalau ada yang menguntitmu. Mereka pasti akan melakukan sesuatu dan mengawasimu. Ambil minumanmu dan duduklah. Ambil ponselmu dan beritahu keluarga atau teman lokasimu saat itu sehingga mereka bisa datang menjemputmu atau menemanimu. Sementara menunggu, coba trik ini. Menguaplah. Jika orang yang mengawasimu juga menguap, itu artinya dia sedang mengawasimu. Menguap itu menular. Lalu berpura-puralah melihat jam tanganmu. Kalau dia juga melihat jam tangan, tak salah lagi. Dia memang sedang mengincarmu. Untuk mengecohnya, siapkan barang-barangmu, keluarlah dari kedai kopi sekitar 2-3 menit dan berjalanlah ke ujung jalan sampai mereka tidak melihatmu lagi. Kemudian, begitu dia muncul, berjalanlah lagi ke kedai kopi. Si penguntit tidak akan punya alasan untuk masuk lagi ke kafe, kecuali jika dia memang sedang menguntitmu. Saat orang yang menjemputmu tiba, minta pegawai untuk mengantarkanmu ke pintu keluar di belakang kedai kopi sebagai tindakan pencegahan. Usahakan tidak berjalan sendirian kapanpun, selalu cari jalan yang ramai, dan waspadai lingkungan sekitarmu. Oke, katakanlah kamu berhasil mencapai tempat tinggalmu tanpa kesulitan. Biasanya, lift menjadi tempat yang pas bagi orang-orang jahat. Ingatlah, kamu harus selalu memeriksa lift sebelum masuk. Jika ada seseorang di sampingmu yang bertingkah mencurigakan dan membuatmu merinding, tunggu saja lift berikutnya. Saat kamu berada di dalam lift, cobalah berdiri di dekat tombol lift. Bahkan orang yang paling baik pun mungkin saja menyudutkanmu. Kalau kamu merasa situasinya tidak terkendali, kamu bisa langsung memencet tombol lift dan meminta bantuan. Tidak hanya manusia, anjing juga bisa membuntutimu. Anjing memang sahabat manusia, tapi terkadang hewan ini bisa memberi ancaman serius. Orang yang sedang berjogging dan pengendara sepeda motor dapat menarik perhatian anjing dari gerakan mereka. Pertama, selalu hindari kontak mata langsung. Kamu harus berdiri agak menyamping agar tubuhmu menjadi sasaran yang lebih sempit bagi si anjing. Tapi tetap, usahakan agar hewan ini ada dalam pengawasanmu sepanjang waktu. Kamu juga bisa mengalihkan perhatian anjing itu memakai sesuatu. Tidak ada salahnya selalu membawa sesuatu untuk berjaga-jaga. Itu bisa berupa kaos yang diikatkan di pinggangmu, jadi kamu bisa langsung melepasnya dan melemparkannya untuk mengalihkan perhatian si anjing. Kalau kamu pergi jogging dan tahu akan ada anjing liar, bawalah mainan anjing. Dalam keadaan darurat, bahkan melempar sepatu bisa menjadi ide yang bagus, tapi berjalan pulang tanpa alas kaki juga bukan pengalaman yang menyenangkan. Jika situasi terburuk tidak bisa dihindari, pastikan untuk melindungi wajah, tenggorokan, dan dadamu. Untuk melindungi jari-jarimu, kepalkan tanganmu. Mungkin terdengar aneh, tapi tempat terbaik untuk digigit adalah lengan bawah. Jika anjing menggigitmu, jangan tarik tanganmu agar keadaan tidak bertambah buruk.